I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Desinta. Saya Asyika Kolbina. Di sini kami akan menjelaskan terkait apa sih model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Yuk simak videonya. Pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Namun, seringkali para siswa merasa bosan dengan mode pembelajaran yang monoton dan hanya berfokus pada teori saja. Oleh karena itu, mode pembelajaran yang berfokus pada proyek atau project based learning menjadi alternatif yang sangat menarik untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Perlu kita ketahui, model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilakukan investigasi supaya peserta didik memperoleh suatu pengalaman baru dari beraktivitas secara nyata dan menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi afektif, psikomotorik, dan kognitif. Apa sih manfaat dari model pembelajaran PJBL ini? Nah, dalam model pembelajaran PJBL ini, siswa berperan aktif dalam menentukan topik proyek, mengumpulkan informasi, melakukan pengamatan dan penelitian, berkolaborasi dengan rekan kelompok, dan menyelesaikan proyek secara individu dan berkelompok. Kemudian, dalam model pembelajaran PJBL ini, siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, serta belajar dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna, sehingga sangat efektif dalam melahirkan siswa-siswa yang aktif dan kreatif. Dalam model pembelajaran Project Based Learning, siswa terlibat dalam pemecahan masalah secara individu maupun kelompok dengan langkah-langkah ilmiah serta diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Jadi, dengan kata lain, metode ini menstimulasi siswa untuk menggali kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Nah, apa saja sih langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran Project Based Learning ini? Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, diharapkan peserta didik akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal. Pendidik dan peserta didik juga harus kolaboratif dalam menyusun jadwal untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di sini kami mengambil contoh dari model pembelajaran Project Based Learning ini dengan topik sumber energi terbarukan. Tahap pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Nah, pada tahap ini diawali dengan guru menggali pemahaman awal peserta didik dengan mengamati video tentang keterbatasan sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dibagi berkelompok, kemudian guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Tahap kedua, menyusun perencanaan proyek. Nah, pada tahap ini, peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan dan mempelajari LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian, guru akan memberikan penjelasan awal terkait dengan proyek pembuatan sumber energi alternatif. Nah, selanjutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi dan membuat rancangan terkait pembuatan proyek sumber energi alternatif sederhana. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu menyusun jadwal. Nah, pada tahap ini, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun rencana pembuatan proyek sumber energi alternatif sederhana ini, meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memerhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Nah, pada pertemuan pertama, peserta didik diminta untuk mengumpulkan desain atau rancangan dari proyek ini. Kemudian, pada pertemuan kedua, peserta didik diminta untuk mengumpulkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk proyek ini.
Pada hari ketiga, peserta didik membuat proyek sumber energi alternatif sederhana. Kemudian pada pertemuan keempat, peserta didik melakukan presentasi di depan kelas dan guru melakukan evaluasi. Tahap keempat yaitu monitoring. Pada tahap ini, guru melakukan pemantauan terhadap peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Kemudian, guru akan memberikan bantuan apabila mengalami kesulitan. Tahap yang kelima yaitu menguji hasil. Pada tahap ini, guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek terkait sumber energi alternatif sederhana. Nah, di sini kami membagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok A itu menggunakan kentang, kelompok B menggunakan jeruk nipis, dan kelompok C menggunakan kentang, jeruk nipis, dan apel. Di sini kami akan memberikan penjelasan terkait sumber energi alternatif sederhana dari baterai kentang. Yang pertama yaitu siswa akan menyampaikan desain dari baterai kentang ini. Dapat dilihat di sini terdapat 3 buah kentang dan juga terdapat 3 tembaga yang ditusukkan di dalam kentang. Nah, juga ada 3 buah paku, ada 4 penjepit buaya dan 1 lampu LED. Siswa dipersilahkan untuk menguji coba proyek terkait baterai kentang ini, apakah bisa atau tidak. Dapat dilihat bahwa proyek baterai kentang ini dapat menghidupkan lampu LED tersebut. Nah, selanjutnya siswa akan menjelaskan konsep apa yang terdapat dalam rangkaian baterai kentang ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa kentang ini dapat menghasilkan energi listrik, di mana kentang ini mengandung larutan elektrolit. Nah, apa sih larutan elektrolit itu? Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion-ion bebas, di mana ion-ion ini dapat bergerak bebas di dalam larutan dan menghasilkan arus listrik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa baterai kentang ini dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik alternatif sederhana. Nah, pada tahap ini guru juga menanggapi, memberikan saran, dan melakukan penilaian terhadap laporan terkait proyek baterai kentang sebagai sumber energi listrik alternatif sederhana. Tahap yang keenam yaitu evaluasi pengalaman. Pada tahap ini, peserta didik menyampaikan apa saja kendala yang dialaminya dalam proses pembuatan proyek. Kemudian, guru akan memberikan soal evaluasi terkait dengan konsep energi alternatif. Dan guru kemudian akan memberi penguatan materi terhadap konsep dari sumber energi alternatif ini. Nah, dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dan menghasilkan suatu proyek sebagai langkah akhir yang merupakan solusi dari masalah tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan terhadap kita terkait model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Saya Asyifa Kolbina. Saya Tia Desinta, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new